Gega. Dua kapal perang AS dibom di Laut Merah, dan ternyata Rusia ikut terlibat. Apa yang sebenarnya terjadi? Yuk, simak selengkapnya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Berkisah Story. Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe, ya. Biar kamu gak ketinggalan info-info menarik lainnya yang kami bahas. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi. Dan sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama kirimkan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Semoga keberkahan selalu menyertai kita. Oh ya, tulis juga dari mana asal kalian, ya. Biar kita semakin dekat dan saling mengenal. Konflik di Timur Tengah, khususnya di wilayah Yaman, telah berlangsung cukup lama dan melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang saling bertentangan. Salah satu pihak yang terlibat dalam konflik ini adalah kelompok Houthi, yang berasal dari suku Zaidi di Yaman Utara. Houthi mulai mendapatkan perhatian internasional pada tahun 2014, ketika mereka melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Yaman yang sah, yang dipimpin oleh Presiden Abd Rabbu Mansur Hadi. Konflik ini semakin memanas ketika pada tahun 2015, koalisi militer yang dipimpin oleh Arab Saudi, dengan dukungan dari Amerika Serikat, mulai melakukan intervensi militer untuk mendukung pemerintahan Hadi. Namun, sejak saat itu, Yaman telah terjerumus ke dalam perang saudara yang mengerikan, dengan dampak kemanusiaan yang sangat besar. Amerika Serikat, sebagai salah satu kekuatan besar di dunia, telah lama memiliki kepentingan strategis di Timur Tengah. Salah satunya adalah menjaga kestabilan kawasan dan melawan pengaruh Iran, yang merupakan musuh utama AS di kawasan tersebut. Koalisi Saudi, yang didukung oleh AS, bertujuan untuk melawan pemberontakan Houthi yang diduga memiliki hubungan erat dengan Iran. Iran, meskipun membantah secara resmi, diduga memberikan dukungan dalam bentuk senjata dan logistik kepada kelompok Houthi, sebuah aliansi yang semakin memperburuk ketegangan di kawasan. Keberadaan kapal-kapal perang AS di kawasan ini sangat penting karena Amerika Serikat menginginkan kontrol atas jalur pelayaran internasional yang ada di sekitar Yaman, terutama di Laut Merah. Laut Merah adalah jalur utama yang menghubungkan Laut Mediterania dengan Samudra Hindia, dan merupakan salah satu jalur pelayaran internasional yang paling sibuk. Oleh karena itu, AS memiliki kepentingan strategis untuk menjaga akses dan kestabilan di jalur ini, yang sangat penting untuk perdagangan global, dan juga untuk mendukung operasi militer AS di kawasan. Pada tanggal, serangan besar terjadi di Laut Merah, yang mengundang perhatian dunia internasional. Dua kapal perang AS yang berada di jalur perairan tersebut, menjadi sasaran serangan roket yang diluncurkan oleh kelompok Houthi. Serangan ini mengejutkan banyak pihak, terutama karena kapal-kapal perang AS dikenal memiliki sistem pertahanan yang canggih dan dirancang untuk menghadapi ancaman seperti serangan roket atau rudal. Namun, serangan tersebut membuktikan bahwa kelompok Houthi, meskipun memiliki keterbatasan dalam hal peralatan militer, mampu merencanakan dan melaksanakan serangan yang cukup efektif terhadap kapal perang Amerika. Kedua kapal perang AS yang menjadi target adalah kapal yang dilengkapi dengan berbagai teknologi pertahanan, termasuk sistem Aegis yang mampu mendeteksi dan mencegat roket atau rudal yang datang. Meskipun demikian, serangan yang dilakukan oleh Houthi masih bisa mencapai sasaran. Tentu saja, hal ini menunjukkan bahwa Houthi tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik dan peralatan militer yang mereka miliki, tetapi juga strategi yang sangat rencana dan pengetahuan tentang pola pergerakan kapal-kapal militer di kawasan tersebut. Hal ini menjadi sebuah ancaman yang cukup serius bagi kekuatan militer AS yang selama ini mengandalkan keunggulan teknologi dan kemampuan pertahanannya di wilayah ini. Setelah serangan tersebut, pemerintah Amerika Serikat segera merespons. Pentagon, badan militer AS, mengeluarkan pernyataan yang mengutuk keras serangan tersebut dan menyatakan bahwa Houthi telah melanggar hukum internasional dengan menyerang kapal perang yang terlibat dalam operasi perairan internasional. AS juga menegaskan bahwa mereka akan mempertimbangkan langkah-langkah balasan untuk menjaga keselamatan pasukan mereka di kawasan tersebut dan melindungi kepentingan mereka di Timur Tengah. Namun, respons AS terhadap serangan ini tidak semudah yang dibayangkan. Meskipun AS memiliki kekuatan militer yang sangat besar, serangan ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap kapal perang Amerika bisa datang dari sumber yang tidak terduga. Selain itu, serangan ini juga menunjukkan bahwa kawasan Timur Tengah semakin berisiko, dengan semakin banyaknya aktor yang terlibat dalam konflik ini, termasuk negara-negara besar seperti AS dan Rusia.
Salah satu pertanyaan yang muncul setelah serangan ini adalah seberapa besar peran Houthi dalam eskalasi konflik ini? Banyak yang berpendapat bahwa serangan tersebut adalah bentuk dari perlawanan Houthi terhadap intervensi militer asing di Yaman. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa serangan ini merupakan bagian dari strategi yang lebih besar, yang melibatkan negara-negara besar seperti Rusia dan Iran, yang secara tidak langsung mendukung Houthi dengan berbagai cara, termasuk penyediaan senjata dan pelatihan militer. Yang menarik dari serangan ini adalah bagaimana kelompok Houthi, yang sebelumnya dianggap memiliki keterbatasan dalam hal teknologi militer, mampu menggunakan teknologi rudal yang relatif canggih untuk menargetkan kapal perang AS. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan militer Houthi telah berkembang pesat, dan mereka kini memiliki kemampuan untuk melakukan serangan yang lebih terkoordinasi dan efektif. Salah satu kemungkinan adalah bahwa teknologi roket yang digunakan oleh Houthi mungkin telah diberikan oleh negara-negara yang mendukung mereka, termasuk Iran, yang selama ini dikenal memiliki kemampuan pengembangan teknologi senjata yang cukup maju. Iran, meskipun secara resmi tidak terlibat dalam pertempuran di Yaman, diketahui memiliki hubungan yang erat dengan Houthi dan beberapa kelompok pemberontak lainnya di kawasan tersebut. Penting untuk dicatat bahwa serangan terhadap kapal perang AS ini bukanlah kejadian pertama kalinya kelompok Houthi menunjukkan kemampuannya dalam melancarkan serangan terhadap target militer besar. Sejak awal keterlibatannya dalam Perang Yaman, Houthi telah melakukan berbagai serangan terhadap target-target militer, termasuk serangan udara dan serangan terhadap kapal-kapal perang yang beroperasi di kawasan tersebut. Namun, serangan kali ini lebih mencolok karena dua kapal perang AS yang terlibat dalam insiden ini adalah simbol dari kekuatan militer terbesar di dunia, yang selama ini menjadi penghalang bagi kelompok-kelompok pemberontak di Timur Tengah. Serangan terhadap kapal perang AS oleh Houthi merupakan sebuah peristiwa yang tidak hanya mengejutkan dunia, tetapi juga menunjukkan bahwa konflik di Yaman semakin melibatkan aktor-aktor besar di panggung internasional. Dengan keterlibatan Rusia, yang kemudian terungkap memiliki peran dalam mendukung Houthi, situasi ini semakin memperumit konflik yang sudah berlangsung lama di Timur Tengah. Dampak dari serangan ini akan terasa tidak hanya bagi AS dan Houthi, tetapi juga bagi seluruh kawasan, karena mempengaruhi kestabilan politik dan ekonomi di kawasan tersebut. Dengan semakin berkembangnya kemampuan militer Houthi dan peningkatan keterlibatan negara-negara besar seperti Rusia dan Iran, kita bisa mengharapkan bahwa ketegangan di Timur Tengah akan terus meningkat. Pertanyaan besar yang kini muncul adalah bagaimana AS dan sekutunya akan merespons eskalasi ini, dan apakah serangan ini akan menjadi titik balik dalam konflik yang sudah berjalan lama ini. Apapun yang terjadi, satu hal yang pasti, situasi di Laut Merah dan di seluruh Timur Tengah akan terus menjadi pusat perhatian dunia. Penjabaran di atas memberi penjelasan mendalam mengenai serangan Houthi terhadap kapal perang AS, serta latar belakang yang mempengaruhi peristiwa ini. Penjelasan ini memberikan wawasan tentang dinamika kekuatan militer di Timur Tengah, serta keterlibatan aktor internasional yang lebih besar seperti Rusia dan Iran. Konflik di Yaman telah menjadi salah satu konflik terpanjang dan paling rumit di dunia modern. Negara ini, yang terletak di ujung selatan Jazirah Arab, telah lama terjebak dalam ketegangan politik dan ketidakstabilan setelah jatuhnya rezim Presiden Ali Abdullah Saleh pada tahun 2011. Sejak saat itu, situasi politik di Yaman semakin memburuk, dan perang saudara antara pemerintah yang sah, yang dipimpin oleh Abd Rabbu Mansur Hadi, dan kelompok pemberontak Houthi menjadi semakin intens. Namun, di balik konflik internal Yaman, terdapat sebuah ketegangan geopolitik yang lebih besar yang melibatkan negara-negara besar dengan kepentingan strategis mereka di kawasan tersebut. Salah satu aktor yang semakin terlihat perannya dalam konflik ini adalah Rusia, yang selama ini lebih dikenal terlibat dalam konflik Suriah. Namun, keterlibatan Rusia dalam Yaman, meskipun mungkin kurang mendapat sorotan, memiliki dampak yang besar terhadap jalannya perang ini dan keseimbangan kekuatan internasional di Timur Tengah. Rusia, sebagai negara besar dengan ambisi untuk memperluas pengaruhnya di dunia, telah lama mencari cara untuk menumbuhkan posisinya di Timur Tengah. Setelah kejatuhan Uni Soviet dan berkurangnya pengaruhnya di kawasan tersebut, Rusia berusaha keras untuk memulihkan dan memperkuat hubungannya dengan negara-negara besar di Timur Tengah. Salah satu langkah besar yang diambil Rusia adalah intervensi langsung dalam konflik Suriah sejak 2015, mendukung rezim Bashar al-Assad dengan menyediakan dukungan militer dan diplomatik. Rusia melihat Timur Tengah sebagai kawasan yang sangat strategis, dengan akses ke jalur perdagangan internasional, sumber daya alam yang melimpah, dan pengaruh geopolitik yang penting. Oleh karena itu, keterlibatan Rusia di Yaman bisa dipandang sebagai bagian dari upaya lebih besar
untuk memperkuat posisinya di kawasan ini dan untuk menghadapi pengaruh Barat, terutama Amerika Serikat. Sejak awal keterlibatannya dalam Suriah, Rusia telah menunjukkan sikap proaktif dalam mendukung pemerintahan yang bertentangan dengan kepentingan AS dan sekutunya. Hal ini bisa dilihat sebagai bagian dari kebijakan luar negeri Rusia yang lebih luas, yang berusaha untuk menyaingi dominasi Amerika di kawasan Timur Tengah. Ketika kita berbicara tentang keterlibatan Rusia dalam Yaman, satu hal yang perlu dicatat adalah dukungan militer dan logistik yang diberikan kepada kelompok Houthi. Meskipun Rusia secara resmi tidak terlibat langsung dalam pertempuran di Yaman, laporan-laporan intelijen dan sumber-sumber internasional menunjukkan bahwa Rusia telah memberikan bantuan kepada Houthi dalam bentuk senjata canggih, pelatihan militer, dan bahkan dukungan teknis. Houthi, yang selama ini dikenal sebagai kelompok pemberontak yang berbasis di wilayah utara Yaman, memiliki hubungan yang cukup erat dengan Iran. Iran telah lama menjadi sponsor utama Houthi dalam konflik ini, memberikan berbagai jenis bantuan militer dan teknologi senjata. Tetapi yang menarik adalah bahwa Rusia juga diketahui memberikan bantuan serupa. Beberapa laporan mengungkapkan bahwa Houthi menerima pasokan senjata dari Rusia, termasuk rudal jarak jauh dan teknologi peluncuran yang memungkinkan mereka untuk menargetkan kapal-kapal perang dan fasilitas militer lainnya. Bantuan yang diberikan oleh Rusia ini bisa dilihat sebagai langkah strategis untuk memperkuat aliansi dengan kelompok-kelompok yang berseberangan dengan AS dan sekutunya. Dengan mendukung Houthi, Rusia berusaha untuk memperluas pengaruhnya di Timur Tengah dan melemahkan posisi AS, yang telah lama menjadi pemain dominan di kawasan ini. Dukungan Rusia kepada Houthi juga mengirimkan pesan yang jelas kepada Amerika Serikat, bahwa Rusia memiliki kemampuan untuk memperburuk ketegangan dan memainkan peran penting dalam konflik regional ini. Rusia dikenal memiliki industri militer yang sangat maju, dan berbagai laporan menunjukkan bahwa teknologi senjata canggih yang diberikan kepada Houthi semakin meningkatkan kemampuan mereka untuk melancarkan serangan terorganisir. Salah satu contoh paling jelas adalah penggunaan rudal balistik dan roket jarak jauh yang diluncurkan oleh Houthi untuk menyerang kapal perang AS di Laut Merah. Rudal dan roket ini tidak hanya menunjukkan kemampuan teknis yang cukup tinggi, tetapi juga memperlihatkan bahwa Houthi kini bisa menargetkan sasaran dengan presisi yang lebih baik daripada sebelumnya. Sistem senjata yang digunakan oleh Houthi seringkali dikaitkan dengan teknologi yang mungkin berasal dari Rusia atau negara-negara sekutunya. Meskipun Houthi dikenal memiliki beberapa rudal dari Iran, ada indikasi kuat bahwa teknologi peluncuran dan perbaikan rudal yang mereka gunakan berhubungan dengan pengetahuan teknis dan dukungan logistik yang berasal dari Rusia. Ini menunjukkan bahwa Rusia, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam konflik, memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan kapasitas militer Houthi. Keberhasilan Houthi dalam melancarkan serangan terhadap kapal perang AS dengan menggunakan teknologi rudal yang lebih canggih ini, menunjukkan bahwa mereka tidak hanya bergantung pada senjata dasar yang lebih konvensional, tetapi juga telah meningkatkan daya serang mereka menjadi jauh lebih efektif. Hal ini tentu saja membuat AS dan koalisinya semakin khawatir, mengingat kekuatan militer AS yang selama ini mengandalkan teknologi dan superioritas udara dan laut yang canggih. Keterlibatan Rusia dalam konflik Yaman juga memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada hanya memengaruhi situasi di Yaman itu sendiri. Sebagai negara dengan status kekuatan besar, tindakan Rusia ini bisa memperburuk hubungan dengan negara-negara Barat, terutama dengan Amerika Serikat. Ketegangan antara kedua negara ini sudah terjalin sejak lama, dengan adanya persaingan geopolitik yang tajam di berbagai kawasan, dari Eropa Timur hingga Timur Tengah. Dengan dukungan Rusia kepada Houthi, Rusia semakin memperburuk ketegangan antara kekuatan Barat dan negara-negara yang lebih mendukung posisi Houthi. Ini akan mempersulit upaya diplomatik yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik Yaman dan bisa memicu konflik yang lebih luas di kawasan tersebut. Rusia sendiri mungkin melihat keterlibatannya sebagai peluang untuk memperluas pengaruhnya, bukan hanya di Yaman, tetapi di seluruh Timur Tengah. Selain itu, keterlibatan Rusia ini bisa memperburuk hubungan dengan negara-negara seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang selama ini menjadi sekutu utama AS di kawasan tersebut. Dengan memberikan dukungan kepada kelompok yang memerangi pemerintahan yang didukung oleh Saudi dan sekutunya, Rusia secara tidak langsung menantang kepentingan strategis mereka. Hal ini bisa memicu reaksi dari Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya, yang mungkin akan memperburuk ketegangan di kawasan yang sudah sangat rentan ini. Bagi Amerika Serikat dan sekutunya, keterlibatan Rusia dalam konflik ini adalah sebuah tantangan besar. Rusia tidak hanya terlibat dalam mendukung Houthi,
tetapi juga berusaha untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara yang berseberangan dengan kepentingan AS di Timur Tengah, seperti Iran. Ini memperlihatkan bahwa Rusia berusaha untuk menciptakan aliansi yang lebih kuat dengan negara-negara yang cenderung menantang dominasi AS di kawasan tersebut. Sebagai respons, Amerika Serikat dan koalisinya mungkin akan menghadapi dilema besar. Apakah mereka akan meningkatkan intervensi mereka di Yaman untuk menanggapi serangan-serangan ini dan mencegah pengaruh Rusia semakin kuat? Atau apakah mereka akan mencari solusi diplomatik yang lebih stabil dengan melibatkan Rusia dalam pembicaraan? Namun, dengan latar belakang ketegangan yang telah ada, baik AS maupun Rusia mungkin sulit untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, terutama dalam konteks pengaruh mereka di Timur Tengah. Keterlibatan Rusia dalam konflik Yaman dan dukungannya terhadap Houthi menunjukkan ambisi Rusia untuk memperluas pengaruhnya di Timur Tengah, sebuah kawasan yang sangat strategis secara geopolitik dan ekonomis. Dukungan Rusia terhadap kelompok Houthi tidak hanya mengubah dinamika perang Yaman, tetapi juga memperburuk ketegangan yang sudah ada antara Rusia dan AS. Di sisi lain, ini menunjukkan bagaimana konflik di Yaman bukan hanya masalah internal negara tersebut, tetapi juga mencerminkan persaingan besar antara kekuatan global yang berusaha untuk memperebutkan pengaruh di Timur Tengah. Sebagai hasilnya, keterlibatan Rusia ini berpotensi memperburuk ketegangan internasional dan menciptakan dampak jangka panjang bagi stabilitas kawasan. Serangan yang dilakukan oleh kelompok Houthi terhadap 2 kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah bukan hanya sebuah peristiwa militer semata, tetapi juga memiliki dampak yang jauh lebih luas dalam konteks geopolitik global. Ketegangan yang terjadi antara 2 kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Rusia, yang secara tidak langsung terlibat dalam konflik Yaman, semakin memperburuk situasi yang sudah rumit di Timur Tengah. Kejadian ini menunjukkan bahwa Yaman bukan hanya menjadi medan pertempuran bagi negara-negara yang berkonflik secara langsung, tetapi juga menjadi ajang persaingan untuk pengaruh antara kekuatan besar di dunia. Sejak serangan ini terjadi, banyak pihak yang mempertanyakan apakah dunia akan memasuki fase baru dalam konflik ini yang dapat memicu eskalasi perang besar-besaran atau, sebaliknya, dapat membawa kita lebih dekat pada solusi diplomatik. Kejadian ini membuka berbagai kemungkinan. Apakah Amerika Serikat dan koalisinya akan meningkatkan intervensi militer mereka di Timur Tengah? Ataukah serangan ini hanya akan menjadi pemicu untuk menciptakan kesadaran akan pentingnya upaya diplomatik guna meredakan ketegangan yang ada? Namun, satu hal yang pasti, serangan ini memperlihatkan bahwa Houthi tidak hanya sekadar kelompok pemberontak dengan kapasitas terbatas, tetapi juga telah berkembang menjadi kekuatan yang bisa mengancam kekuatan besar seperti AS. Ini tentu saja memberikan peringatan kepada negara-negara besar di dunia, bahwa konflik di Yaman dan di kawasan Timur Tengah dapat berkembang menjadi sebuah isu global yang lebih besar. Tanggapan dunia terhadap serangan terhadap kapal perang AS ini terbagi antara 2 pendekatan utama, pendekatan militer dan pendekatan diplomatik. Kedua pendekatan ini memiliki potensi untuk membentuk arah masa depan konflik ini dan dampaknya terhadap stabilitas global. 1. Pendekatan militer meningkatkan ketegangan global. Sebagian besar negara barat, terutama Amerika Serikat dan sekutunya, cenderung merespons ancaman terhadap kekuatan militer mereka dengan peningkatan kekuatan militer di lapangan. Ketika serangan seperti ini terjadi, negara-negara yang merasa terancam biasanya akan berusaha untuk membalas dengan tindakan militer, terutama dalam upaya untuk menunjukkan kekuatan dan menjaga citra mereka sebagai negara dengan superioritas militer. Oleh karena itu, serangan Houthi terhadap kapal perang AS berpotensi memicu eskalasi militer yang lebih besar. Jika AS memilih untuk menanggapi serangan ini dengan peningkatan serangan udara atau serangan darat terhadap posisi-posisi Houthi di Yaman, maka hal ini bisa memicu serangkaian reaksi berantai dari negara-negara lain yang terlibat dalam konflik ini, termasuk Arab Saudi dan sekutunya yang sudah lama terlibat dalam perang di Yaman. Dalam skenario ini, kita bisa membayangkan pertempuran yang semakin meluas, dengan kekuatan internasional lainnya seperti Rusia dan Iran yang dapat terlibat lebih dalam untuk mendukung pihak-pihak yang mereka dukung. Dengan keterlibatan Rusia yang semakin kuat dalam konflik ini, situasi ini bisa membawa kita pada titik di mana konflik ini berpotensi meluas. Serangan terhadap kapal perang AS bisa menjadi titik awal bagi eskalasi yang lebih besar yang mungkin melibatkan negara-negara besar lainnya, baik secara langsung maupun melalui proksi, yang dapat memperburuk ketegangan internasional. Peningkatan intervensi militer juga bisa menambah penderitaan rakyat Yaman yang sudah lama menderita akibat perang saudara yang tidak berkesudahan. Oleh karena itu, meskipun respons militer mungkin dianggap sebagai jalan untuk melindungi kepentingan nasional, pendekatan ini berisiko memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah berlangsung lama.
Dua pendekatan diplomatik, mencari solusi politik yang bertahan lama. Di sisi lain, banyak negara dan organisasi internasional, seperti PBB dan Uni Eropa, mendorong untuk mencari solusi diplomatik melalui dialog dan negosiasi. Mereka menganggap bahwa solusi militer tidak akan menyelesaikan akar permasalahan yang mendasari konflik ini, yang lebih berkaitan dengan perbedaan politik dan perebutan kekuasaan antara kelompok-kelompok di Yaman. Pendekatan diplomatik ini melibatkan proses panjang yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, termasuk Houthi, pemerintah Yaman yang sah, Arab Saudi, dan Iran, yang semuanya memiliki kepentingan berbeda dalam hasil dari konflik ini. Melalui mediasi internasional, pihak-pihak yang terlibat bisa mulai mendekati titik tengah yang dapat meminimalisir korban jiwa dan menciptakan stabilitas politik di Yaman. Namun, tantangan besar dari pendekatan diplomatik ini adalah bahwa Houthi dan pemerintah Yaman yang sah masing-masing memiliki posisi yang sangat keras dan tidak mudah untuk duduk bersama dalam meja perundingan. Kelompok Houthi yang merasa kuat setelah mendapatkan dukungan dari Iran dan Rusia, dan pemerintah yang sah yang mendapat dukungan dari Arab Saudi dan Amerika Serikat, keduanya tidak mau mengalah begitu saja dalam perundingan. Oleh karena itu, diplomasi menjadi sangat rumit dan memerlukan kesabaran serta keberanian dari pihak-pihak yang berperan untuk mencapainya. Tantangan terbesar dalam upaya diplomatik adalah bagaimana menciptakan kepercayaan antara pihak-pihak yang bertikai. Mengingat bahwa setiap pihak memiliki kepentingan strategis dan keamanan yang berbeda, solusi diplomatik membutuhkan konsesi dan kompromi yang sulit dicapai. Namun, jika berhasil, pendekatan diplomatik akan membuka jalan untuk perdamaian jangka panjang yang lebih stabil, tidak hanya untuk Yaman, tetapi juga untuk kawasan Timur Tengah secara keseluruhan. Seiring dengan meningkatnya ketegangan di Yaman, situasi ini juga memperlihatkan betapa pentingnya kompetisi pengaruh global yang terjadi antara Rusia dan Amerika Serikat. Dalam hal ini, Yaman menjadi medan pertempuran bagi pengaruh kedua negara ini di kawasan Timur Tengah. Rusia, yang sudah lama mendukung kelompok Houthi dengan senjata dan dukungan lainnya, tampaknya ingin menunjukkan bahwa mereka adalah pemain utama yang mampu menghadapi dominasi AS dan sekutunya di kawasan ini. Di sisi lain, Amerika Serikat, dengan segala pengaruh dan kekuatan militernya, berusaha untuk mempertahankan posisi dominannya dan menjaga kestabilan di kawasan yang penting ini. Ketegangan ini menambah lapisan lain pada konflik yang sudah rumit di Yaman, dengan kedua negara besar tersebut saling berhadapan dalam upaya untuk mengendalikan arah masa depan negara tersebut. Diplomasi antara Rusia dan AS mengenai Yaman mungkin akan menjadi kunci untuk mencari solusi damai. Namun mengingat ketegangan yang ada, hal ini tidak akan mudah dicapai. Bagi Rusia, mendukung Houthi juga berarti mereka bisa memperluas pengaruhnya di Timur Tengah, terutama di wilayah yang sangat strategis seperti Laut Merah, yang menghubungkan Asia, Eropa, dan Afrika. Dengan demikian, keberhasilan Houthi dalam menahan serangan dari pihak koalisi yang dipimpin Saudi akan dianggap sebagai kemenangan diplomatik dan militer bagi Rusia. Sementara itu, bagi AS, mempertahankan stabilitas di Yaman dan menjaga pengaruhnya di kawasan ini adalah prioritas utama, karena mereka memiliki kepentingan besar terkait dengan jalur perdagangan dan keamanan energi di Timur Tengah. Dampak dari serangan Houthi terhadap kapal perang AS dan keterlibatan Rusia dalam konflik Yaman dapat sangat luas, memengaruhi bukan hanya stabilitas kawasan Timur Tengah, tetapi juga politik global secara keseluruhan. Jika situasi ini berkembang menjadi konflik yang lebih besar, kita mungkin akan melihat adanya proliferasi ketegangan internasional, dengan berbagai negara besar yang terlibat dalam konflik ini, baik secara langsung atau melalui perwakilan. Konflik yang lebih besar di Timur Tengah ini dapat mengguncang pasar energi dunia, terutama dengan dampaknya terhadap jalur perdagangan yang sangat penting seperti Selat Bab el-Mandeb, yang menghubungkan Laut Merah dan Teluk Aden. Selat ini adalah jalur perdagangan utama bagi minyak dan gas dari kawasan Timur Tengah, dan jika terjadi ketegangan yang lebih besar di sekitar jalur ini, hal tersebut bisa mengguncang perekonomian global. Di sisi lain, jika upaya diplomatik berhasil, dan pihak-pihak yang terlibat dapat mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik, dunia mungkin akan menyaksikan tercapainya perdamaian yang lebih stabil di Yaman. Hal ini tentu akan menjadi kemenangan besar bagi diplomasi internasional, dan mungkin menjadi titik balik dalam hubungan internasional di kawasan tersebut. Serangan Houthi terhadap kapal perang AS membuka potensi eskalasi konflik yang lebih besar di Timur Tengah, dengan dampak yang bisa merembet ke seluruh dunia. Pilihan antara pendekatan militer dan diplomatik akan sangat menentukan masa depan tidak hanya bagi Yaman, tetapi juga bagi hubungan internasional antara kekuatan besar dunia seperti AS, Rusia, dan negara-negara Timur Tengah.
Yang pasti, peristiwa ini memperlihatkan betapa rumitnya dinamika geopolitik di kawasan ini dan bagaimana setiap tindakan bisa memperburuk atau justru membuka jalan bagi perdamaian. Itulah rangkuman singkat tentang serangan Houthi terhadap kapal perang AS dan keterlibatan Rusia dalam konflik ini. Apa pendapat kamu tentang hal ini? Apakah dunia akan semakin terjebak dalam perang besar? Tulis pendapat kamu di kolom komentar, ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, biar kamu terus update dengan berita-berita menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.